Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Suri Burhan dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbik Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Randus Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widoyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut Himpunan Risalah, sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkuar-kuar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai seperti persatuan dan gotong royong, sila ketiga, musyawarah dan demokrasi, sila keempat, kemanusiaan dan keadilan, sila kedua dan kelima, serta komitmen terhadap bangsa. Nilai-nilai ini terlihat dari sikap saling menghargai, mendengarkan pendapat, menerima keputusan bersama, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi selama perumusan. Nilai-nilai yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam setiap sidang, konsep ini diyakini sebagai dasar moral dan spiritual yang menyatukan bangsa. Hal ini tercermin dalam komitmen para pendiri bangsa untuk menghargai perbedaan keyakinan dalam bingkai negara. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Proses perumusan menunjukkan pentingnya menghargai harkat dan martabat setiap manusia, serta pentingnya sikap adil dan tidak memaksakan kehendak. 3. Persatuan Indonesia. Semangat persatuan sangat kuat dalam proses ini, terbukti dengan upaya untuk menjaga kerukunan antar suku, ras, dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses ini sangat didasari oleh musyawarah mufakat, di mana perbedaan pendapat dihargai
dan dicari titik temu demi kepentingan bersama. Sikap saling mendengarkan dan menghargai pendapat menjadi kunci. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Hal ini diwujudkan melalui musyawarah dan keputusan bersama yang menguntungkan semua pihak. Proses lahirnya Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa dasar negara Indonesia lahir dari semangat persatuan di tengah keberagaman. Para pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya memiliki latar belakang suku, agama, dan pandangan yang berbeda. Namun, mereka mampu duduk bersama untuk merumuskan dasar negara yang menyatukan semuanya. Dari proses inilah, saya belajar bahwa musyawarah, toleransi, dan persatuan adalah nilai-nilai utama yang harus dijaga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan bukan hanya pedoman bagi negara, tetapi juga panduan moral bagi setiap generasi muda. Sebagai generasi muda, nilai-nilai itu sangat relevan di tengah tantangan zaman seperti individualisme, intoleransi, dan perpecahan akibat perbedaan pandangan. Pancasila mengikat kita untuk tetap berpegang pada nilai kemanusiaan dan kebersamaan agar kemajuan teknologi dan globalisasi tidak membuat kita kehilangan jati diri bangsa. Saya pribadi merasa bahwa penerapan nilai persatuan dan gotong royong perlu terus diperkuat. Generasi muda harus mampu meneladani semangat para pendiri bangsa, tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.